Kelompok 6, Environmental Audit. Risiko yang pertama adalah terjerat tuntutan hukum. Kategori risiko ini termasuk tinggi. Kontrol yang dapat dilakukan adalah memeriksa kebijakan pemerintah secara berkala, sehingga perusahaan dapat mengetahui dan menyesuaikan apabila ada perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Role ini dilakukan oleh manajer atau departemen. Risiko yang kedua adalah adanya karyawan yang tidak menyetujui perencanaan yang telah dibuat oleh perusahaan. Kategori risiko ini termasuk medium. Kontrol yang dapat dilakukan adalah melibatkan karyawan dalam rapat pembuat perencanaan dengan tujuan setiap karyawan bisa memberikan pandangannya serta berkontribusi secara aktif sehingga dapat meminimalisir karyawan yang tidak menyetujui kebijakan yang telah dibuat. Hal ini juga sama, yaitu dilakukan oleh manajer atau departemen. Risiko yang ketiga adalah pelaksanaan kebijakan lingkungan tidak berjalan dengan baik. Kategori risikonya termasuk tinggi. Kontrolnya itu bisa mengevaluasi pelaksanaan kebijakan lingkungan yang ada dan menetapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran yang telah dilakukan. Role ini dilakukan oleh environmental department. Risiko pelanggaran lingkungan akan tetap terjadi, kategorinya high. Kontrolnya dengan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan lingkungan dan menetapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran, dilakukan oleh Environmental Department. Risiko udara menjadi tercemar karena banyaknya polusi yang dihasilkan, kategorinya medium. Kontrolnya dengan mengurangi penggunaan mesin atau kendaraan yang menyebabkan polusi, dilakukan oleh all department. Risiko tujuan efisiensi listrik, air, dan alat tulis kantor tidak tercapai, kategorinya medium. Kontrolnya dengan meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya efisiensi, dilakukan oleh Human Resource Department. Resiko ruang terbuka hijau menjadi rusak sehingga tujuan dari ruang terbuka hijau tidak dapat tercapai dengan baik dan menambah kos bagi perusahaan. Kategorinya low, kontrolnya dengan melakukan pemeliharaan dan memberi peringatan untuk tetap menjaga lingkungan. Dilakukan oleh Environmental Department. Resiko adanya masyarakat sekitar yang protes, kategorinya high, kontrolnya dengan melakukan pengelolaan limbah. Dilakukan oleh Environmental Department. Risiko kelestarian lingkungan yang tidak dapat tercapai, kategorinya medium, kontrolnya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Dilakukan oleh Environmental Department. Risiko membahayakan keselamatan dari para pegawai perusahaan, kategorinya high, kontrolnya dengan membuat SOP dan melakukan inspeksi, dilakukan oleh Environmental Department. Risiko perusahaan tidak mampu memenuhi keluhan masyarakat, kategorinya high, kontrolnya dengan memastikan kegiatan perusahaan tidak merugikan pihak manapun, dilakukan oleh Service Management Department. Risiko SR memberikan informasi tidak jujur, kategorinya high, kontrolnya dengan memverifikasi kembali data-data dalam SR sebelum dipublish, dilakukan oleh Environmental Department. Risiko aktivitas perusahaan justru merusak lingkungan, kategorinya high, kontrolnya dengan memonitor dan mengevaluasi aktivitas yang dilakukan perusahaan, dilakukan oleh Environmental Department. Flowchart Environmental Department. Untuk aktivitas pertama yaitu memproses dokumen kebijakan pemerintah untuk dijadikan kebijakan lingkungan sehingga menghasilkan dokumen kebijakan lingkungan dan dokumen kebijakan pemerintah dikeluarkan kembali. Untuk dokumen kebijakan lingkungan diproses melakukan rapat penyelenggaraan program, pemeriksaan uji emisi, pengajuan proposal, pembuatan SOP dan melakukan penyuluhan sehingga menghasilkan banyak dokumen. Untuk dokumen kebijakan lingkungan dan SOP diberikan kepada semua departemen. Untuk dokumen proposal perencanaan program, laporan hasil uji emisi, laporan penyuluhan, laporan hasil rapat diarsipkan. Untuk dokumen proposal pengajuan diberikan kepada direksi. Untuk aktivitas kedua yaitu membuat SR dan mengevaluasi kebijakan lingkungan dari dokumen laporan hasil kerja dan laporan pertanggungjawaban yang diterima, dan menghasilkan dokumen laporan evaluasi kebijakan lingkungan, laporan hasil kerja, HR, dan laporan pertanggungjawaban yang semuanya dimasukkan pada arsip. Semua departemen mendapat dokumen kebijakan lingkungan dan juga dokumen SOP, kemudian melakukan monitoring dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan, di mana menghasilkan dokumen laporan hasil kerja, laporan pelanggaran karyawan, kebijakan lingkungan, dan juga SOP. Laporan hasil kerja diserahkan kepada Environmental Department, laporan pelanggaran karyawan digunakan untuk memberi sanksi pada karyawan yang melanggar, kemudian menghasilkan surat peringatan. Kebijakan lingkungan dan juga SOP kemudian diarsip. Cost Accounting Department melakukan aktivitas membuat anggaran, di mana menghasilkan dokumen laporan anggaran yang selanjutnya akan diarsip.
Service Management Department dan General Administration Department akan menangani keluhan masyarakat berdasarkan laporan keluhan masyarakat. Kemudian jadilah laporan pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada Environmental Department. Kemudian, Production Department akan mengelola limbah B3 dan melakukan QC berdasarkan dokumen kebijakan lingkungan, sehingga jadilah dokumen laporan hasil pengelolaan limbah B3 dan laporan hasil QC. Nantinya dokumen ini akan diarsip. Selanjutnya adalah audit program. Untuk kontrol yang pertama adalah memeriksa kebijakan pemerintah secara berkala. Diuji dengan memantau berita terkait kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan selalu up to date dengan berita terkait kebijakan pemerintah yang terbaru, sehingga perusahaan tidak ketinggalan perubahan yang ada dan terhindar dari tuntutan hukum. Untuk kontrol yang kedua adalah melibatkan karyawan dalam rapat pembuatan perencanaan. Pengujiannya memastikan keadaan karyawan dalam rapat pembuatan perencanaan. Tujuannya adalah dengan memastikan keadaan karyawan, maka karyawan dapat menyuarakan pendapatnya, sehingga karyawan sudah setuju dengan perencanaan yang sudah dibuat bersama, dan pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik. Untuk kontrol yang ketiga adalah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan lingkungan dan menetapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Diuji dengan membuat laporan hasil evaluasi penerapan kebijakan lingkungan. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan telah sesuai dengan kebijakan lingkungan dan tidak ada karyawan yang melakukan pelanggaran kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Mengurangi penggunaan mesin atau kendaraan yang menyebabkan polusi diuji dengan melakukan analisa terhadap mesin-mesin yang berpotensi mengeluarkan banyak polusi serta mencari alternatif lain. Tujuannya untuk mengurangi kerusakan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Selain itu juga dapat membuat lingkungan di sekitar perusahaan menjadi lebih bersih dan dapat membuat suasana bekerja lebih nyaman. Meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya efisiensi diuji dengan melihat data-data dalam laporan keuangan apakah efisiensi telah terlaksana. Tujuannya, dengan melihat data-data penggunaan listrik, air, dan alat tulis kantor, maka dapat melihat apakah karyawan telah melakukan tindakan efisiensi sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Melakukan pemeliharaan dan memberi peringatan untuk tetap menjaga lingkungan diuji dengan membuat peringatan untuk menjaga lingkungan. Tujuannya untuk memastikan seluruh pihak yang ada di perusahaan ikut menjaga lingkungan serta fasilitas-fasilitas yang ada, dan juga dengan memberi peringatan secara personal kepada siapapun yang melanggar, maka akan memberikan efek jera kepada orang tersebut. Melakukan pengelolaan limbah diuji dengan memeriksa apakah pengelolaan limbah telah dilaksanakan dengan baik. Bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan limbah telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar, diuji dengan mengadakan program penyuluhan pelestarian lingkungan, bertujuan agar masyarakat yang ada di sekitar wilayah perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah kecil apa saja yang dapat mereka mulai untuk mendukung pelestarian lingkungan. Membuat SOP dan melakukan inspeksi. Diuji dengan cara memonitor kinerja karyawan apakah sudah sesuai dengan SOP. Bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan apabila terjadi kecelakaan pada karyawan saat bekerja. Memastikan kegiatan perusahaan tidak merugikan pihak manapun, diuji dengan membuat forum dengan masyarakat sekitar. Ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan, serta mendapatkan feedback untuk kemajuan perusahaan. Memverifikasi kembali data-data dalam SR sebelum dipublish, diuji dengan melihat data dalam SR dan disesuaikan dengan laporan aktivitas perusahaan. Ini bertujuan agar memastikan bahwa data dalam SR memang sudah sesuai dengan fakta yang ada, sehingga menjauhi perusahaan dari risiko-risiko seperti tuntutan hukum, keluar masyarakat, dan lain-lain. Memonitor dan mengevaluasi aktivitas yang dilakukan perusahaan, diuji dengan melihat apakah aktivitas sudah dilaksanakan dengan baik dan apakah terdapat keluhan dari masyarakat atau konsumen. Ini bertujuan agar memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang dilakukan dan tidak melakukan pencemaran lingkungan di sekitar perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, menganalisa data mesin dapat dilakukan secara lebih efisien dengan menggunakan data yang sudah dikomputerisasi. Kedua, mengecek kehadiran karyawan dalam rapat dengan menggunakan fingerprint. Ketiga, memonitoring dan melakukan inspeksi dapat dipermudah dengan adanya CCTV. Keempat,
memudahkan perusahaan untuk menampung aspirasi dan feedback dari masyarakat dengan menggunakan media sosial, yaitu seperti menyediakan kolom saran pada website perusahaan dan lain-lain. Kelima, memudahkan dalam mencari berita terkait kebijakan pemerintah melalui platform digital official pemerintah ataupun sumber-sumber berita secara online. Yang terakhir, memudahkan dalam melakukan penyuluhan pelestarian lingkungan dengan menggunakan platform digital yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.